My God, that is who you are. Hanya Engkau Yesus hanya di dalam Engkau kemustahilan, hanya di dalam Engkau ada sebuah keajaiban. Hanya Kau hanya Engkau Yesus yang membukakan semua pintu-pintu yang tertutup. Sekali pintu itu sudah berabad-abad tertutup, Engkau sanggup Tuhan. Sekalipun di depan kami tidak ada jalan, tapi Tuhan Engkau sanggup membuka jalan buat kami. Tidak ada perkataan, semuanya tertutup. Tetapi di dalam Engkau, you open the door, open heaven. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman kebenaran-Mu, karena kami tahu benih-benih kebenaran itulah yang akan membangkitkan sebuah iman. Iman yang akan menjadi sebuah jembatan untuk melihat kemuliaan, kebesaran Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Lewat benih iman inilah kami boleh hidup berkenan di hadapan Bapa di surga. Lewat iman satu ini, kami akan merubuhkan setiap gunung-gunung, setiap tembok-tembok, setiap bukit-bukit, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Karena iman membawa kami hidup erat bersama Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, sebentar Engkau seurapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang khusus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau sambut firman kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada. Hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah berkat. Saya dengan judul kemustahilan. Hari ini bukan hari yang baik. Hari-hari ini dalam aspek ekonomi, politik, segala aspek sosial, bukan hari yang baik, tapi kita akan melihat kita akan mengalami sebuah kemustahilan. Kata lain adalah impossible, sesuatu yang nggak mungkin, beyond human, melampaui akal budi manusia, melampaui jangkauan apa yang bisa diprediksikan dengan segala aspek ilmu pengetahuan teknologi. Kita tidak tahu what will happen in our future. Kita tidak tahu. Kita cuma hanya bisa menduga. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saya? We need a miracle. Saudara dikasih Tuhan, impossible. Itulah kemustahilan. Bagi manusia boleh ada terjadi kata kemustahilan. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Saudara yakinkan firman ini. Kalau engkau dan saya hidup dalam firman ini, saya percaya. Maka kita akan masuk sebuah dimensi kemustahilan. Oke? Kemustahilan Tuhan itu adalah berbicara dimensi supranatural. Di alam spirit. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, mungkin segala sesuatu yang kita harapkan, kita nggak bisa buktikan. Tapi lewat sebuah jembatan namanya iman, maka hal-hal supranatural itu akan terjadi. Dimensi supranatural itu adalah beyond human logic. Logika kita nggak bisa terima. Logika kita tidak bisa mencerna. Logika kita tidak bisa untuk menggambarkan, mendeskripsikan apa itu miracle. Contoh seseorang divonis oleh dokter. Ini stadium keempat dari sebuah penyakit. Hopeless. Sisa waktu, ya sudah. Mau makan seenak, berikan dia makan. Biar dia sukacita, dia senang-senang. Saudara, ketika orang ini buka
pintu surga. Dia memohon, dia meminta belas kasih Tuhan. Dan Tuhan suddenly open heaven, touch, menjamah dia. Miracle happen, terjadi. Apa yang divonis dokter, seolah-olah itu hanya sebuah legenda. Ada sebuah cerita, ada sebuah bercanda. Apa yang ada di dalam dirinya tiba-tiba hilang. Dia jantung koronel, dia tersumbat, dia macam-macam. Itu penyakit tiba-tiba. Rasanya otot, organ, itu diberikan yang baru oleh Tuhan. Nah, pengetahuan beyond the human, namanya mind, logic, itu gak bisa ternak. Dokter cuma perkataan satu kesimpulan. Ini mujizat ini. Gak mungkin. Tapi itu jadi mungkin. Nah saudara, itulah Tuhan kita. Next. Oke. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang, amin. Saya lihat firman Tuhan itu banyak loh. Janji-janji Tuhan yang spektakuler. Gak apa-apa. Di sini gak apa-apa. Oke. Kelihatan Cidani. Saudara, ini seperti ilustrasi. Ini seperti mujizat yang semakin dekat dalam hidupmu. Kalau ada, engkau bawa dirimu dekat kepada pemirsa, kepada Tuhan gitu ya. Oke, saudara, next. Oke, Yeremia 33 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Yahweh. Akulah Jehovah, Tuhan segala makhluk. Adakah, kita baca sama-sama, sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dalam bahasa Mandarin bagus, cici. Itu keajaiban. Sesuatu yang mustahil. Nah, jadi temanya hari ini kemustahilan. Saudara saya kita butuh spirit of mustahil. Oke, next ya. Contoh, banyak sekali contoh, tapi kita memetik beberapa aja untuk mendeskripsi dulu definisi apa itu kemustahilan. Kita lihat Nabi Elia, cerita dengan janda Sarfat. Nabi Elia mengungsi di tepi sungai Kerit, terjadi bencana kekeringan, sampai namanya Ahab suruh memerintahkan bagi kelompok-kelompok mencari rumput-rumput kalau rumput itu masih hidup. Untuk dikumpuli untuk makanan ternak agar supaya tidak terjadi dibinasakan ataupun terbinasa karena tidak ada makanan oleh binatang aja loh. Ya, cari rumput. Nah ini Elia diutus Tuhan untuk datang ke Sarfat yang temui seorang janda yang siap dengan segala keberadaan yang sangat amat terbatas, yang kalau dikatakan sisa makanan, habis makan dia ada anaknya mati. Nah saudara, itu ada tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Nah saudara, kita lihat sedikit tepung dalam tempayan, buli-buli. Setelah itu Nabi Elia katakan, kamu bikinlah roti sebundar kecil aja. Elia minta kecil aja. Dan kasih saya minum. Janda itu katakan, kalau engkau itu Nabi Tuhan, engkau tahu keberadaanku. Kalau engkau itu adalah punya roh spirit Tuhan, engkau tahu apa punya pergumulanku. Ya benar, aku akan bikin roti pulang. Setelah aku makan, aku dan anakku akan mati. Itu berbicara sebuah krisis. Hari-hari ini saudara yang mendengar, saudara mengikuti pengajaran ini. Hari ini kita tidak tahu keberadaan kita masing-masing. Mungkin kita keadaannya tidak separah, habis makan nanti sore mati. Berbahagia saudara yang hidup di Indonesia. Itu luar biasa, kita diberkati tanah yang subur, kolam susu, dan tanahnya surga aliasnya subur. Saudara, tidak ada yang namanya di Indonesia orang mati kelaparan. Tapi ini adalah keadaan yang terjadi yang dilanda oleh Sarfat. Herannya Tuhan mengutus nabinya Elia untuk mencari seseorang yang keadaannya begitu untuk minta makan.
Saya ingat Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Nah saudara, singkat cerita, janda ini taat karena melihat seorang nabi besar. Ya sudah, saya berikan aja. Saya menyerahkan hidupku, nyawaku. Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Orang yang tidak sayang nyawanya akan dapat. Nah saudara, dia berikan. Singkat cerita, apa yang terjadi? Di sini jelas sekali bahwa terjadi sebuah miracle. Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Taruh hati kita, hidup kita dalam sebuah dimensi iman. Percaya kepada firman Tuhan. Hari ini engkau dan saya menaruh hidup kita dalam faith, di dalam firman Tuhan. Maka firman itu terjadi. Bahwa buktikan He is a living God. Kenapa ini macet ya? Oke, mujizat itu masih ada ya. Berikutnya ada sebuah kisah lagi. Nah, tadi saya mundur sedikit. Elia di tepi sungai Kerit, dikatakan airnya itu juga kering. Mungkin sisa dikit-dikit lah ya. Tuhan mengungsikan. Tapi Tuhan bagaimana Tuhan yang hidup, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara burung di udara, Bapa yang sama mendandani bunga di padang dengan jubah yang penuh kemuliaan, bagus sekali meskipun usianya sedikit aja, cuma beberapa hari sudah mati. Dan Tuhan juga mendandani rumput yang hidup 1 hari. Tuhan juga mendandani dan memelihara hambanya Elia. Dan hari ini juga Tuhan memelihara engkau dan saya. Kasih setianya tidak berkesudahan. Dikatakan pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saya percaya sungai itu sudah mengering. Tinggal sedikit. Saudara, ini sangat menggelitik hati. Kenapa saudara sangat menggelitik hati? Next coba. Ini ya. Kenapa gelitik hati kita? Coba next. Pernah mikir nggak? Daerah, negara, bangsa ini sedang mengalami sebuah krisis pangan. Burung gagak itu loh, cari di mana roti. Emang terbang ke toko roti, nyuri roti, atau masuk ke rumah orang nyuri roti itu, dibawa, datang roti. Adakah namanya burung gagak yang sama mengambil daging? Ini bukan 1 hari, berhari-hari. Sebuah kemustahilan. Adalah burung gagak, mungkin ada ribuan ekor. Kemana dia cari roti? Tiap hari. Kok burung gagak juga lapar kan? Kok empok sendiri aja gitu loh. Dicokot, dibawa. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan sanggup memerintahkan burung gagak pelihara engkau dan saya. Kalau engkau dan saya tidak kekurangan iman kepada dia. Saudara, daging. Saudara perhatikan ya, roti dan daging. Daging itu berbicara protein. Elia hambanya butuh daging. Kalau ada dokter katakan hari ini tidak boleh makan daging. Pokoknya daging nih, kecuali ayam dan ikan. Itu ya daging juga lah ya. Ini tidak spesifik daging apa. Tapi ini kemustahilan. Coba pikir, gagak itu boleh ada. Di manakah gagak itu mencari roti? Untuk kenyang loh. Roti kalau cuilan roti enggak. Saya percaya ini roti yang lumayan untuk mengganjar perutnya Elia. Kau mati. Nah saudari kasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa ini adalah sebuah kemuliaan. Tuhan buktikan. Dan banyak sekali firman Tuhan. Alkitab kita kata Alkitab ada miracle word, miracle book. Buku keajaiban. Saudara baca dari awal sampai akhir. Itu semuanya adalah tentang keajaiban. Next, coba. Satu lagi, spektakuler. Tentang roti dan daging.
Tuhan pelihara umatnya keluar dari Mesir. Di padang gurun. 40 tahun. Setiap pagi ada mana. Itu tentang roti. Roti dari surga. Lembut sekali roti ini. Nah saudara, ada namanya stik daging. Burung-burung dihempaskan angin. Tiap hari itu terjadi. Around 40 years. Loh saudara, coba kita pikirkan. Gak bisa pikir oleh logika manusia. Beyond human logic. Beyond human mind. Ini satu kejadian. Seorang anak kecil. Sejak dia masa kecil. Usia berapa tidak tahu. Sejak dia kecil. Dia dirasuki setan. Mulutnya dikunci. Dibungkam. Di lockdown mulutnya itu. Gak bisa ngomong. Bisu alias. Saudara, ketika Yesus, dalam dialog Yesus tawarkan dia. Dia dengan iman cari sebuah dimensi supranatural. Sebab dokter tidak bisa menyembuhkan, tabib apapun juga tidak bisa menyembuhkan anaknya. Semua hopeless. Dia tahu di luar, beyond of human ability. Dia cari namanya supranatural. Dia dengar Yesus. Dia datang. Perhatikan ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika aku dapat, jika engkau dapat. Dia begitu percaya Yesus sanggup membuka mulutnya anaknya itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayah dari si anak ini percaya Yesus sanggup membuka mulutnya anak ini. Sehingga si bisu boleh berkata. Apa yang dia imanin, apa yang dia perkatakan, itu terjadi. Oke, next. Loh kok di sini ya? Sebelumnya. Terus, next lagi. Bukan ini. Sebelum ini? Kok aneh? Kok hilang slide-nya? Oke, saya ada 2 gambar. Di tempat saya ada 2 gambar. Gambar pohon yang besar, itu gambarnya gak ada. Oh iya, saya lupa. Copy. Saya revisi gambar ini lupa. Mau copy lagi gak? Ada berapa slide beda itu. Buka komputer saya aja ya. Buka laptop saya. Oke. Buka laptop saya. Kamu cari ke folder Khotbah Wesley. Ya, buka ya. Sebab ini harus dikerjakan, sebab berapa slide kemarin malam dan tadi pagi saya rubah. Oke, bisa pakai laptop saya nggak? PowerPoint. Oke, saya lanjutkan. Saya gambarkan 2 pohon. Itu di tengah-tengah panas terik. Di tengah-tengah kegersangan. Sebenarnya saya mau tanya saudara, ada ayat nggak di ini? Tapi udah contekannya, jadi nggak bisa ini lagi. Ada contekannya di Yeremia 17. Sebenarnya saya mau minta saudara yang di rumah dimanapun coba menebak. Ada 2 pohon di tengah kegersangan, di tengah kekeringan, di tengah-tengah dari namanya panas teriknya itu besar sekali itu pohon, tapi dia tetap hijau dan berbuah. Itu sebuah gambar. Nah, oke. Ini matiin. Oke. Ya ganti dulu sebentar. Saya mau sampaikan saudaraku dikasih Tuhan. Bahwasanya banyak cerita demi cerita mengenai keajaiban, kemustahilan. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada di Alkitab, Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah Tuhan the living God, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kemahakuasaan. Nah, saudara lihat ini. Nah, ini oke. Ini next ya. Saudara lihat, kita baca sama-sama ya. Kita belajar. Saya tidak khotbah ini aja, tapi di dalam mengandung sebuah pengajaran yang dalam. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti, tunggu dulu ya. Seperti itu adalah seperti. Dia bukan pohon, tapi dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudari kasih Tuhan, perhatikan itu saya berikan warna, mengandalkan Tuhan, catat. Satu. Kedua, menaruh harapan pada Tuhan. Itu pertama, kebenaran. Oke. Yang kedua, itu adalah merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang ketiga, itu adalah yang tidak berhenti, yang tidak khawatir akan tahun kering. Tidak khawatir. Itu 3 kata kunci. Next. Nah, saudara lihat ini. Sebuah pohon punya akar yang merambat. Saya tidak bicara pohon kurma. Pohon kurma tentunya itu punya pelajaran sendiri. Ini bicara pohon biasanya. Oke, next. Kata kunci kemustahilan. Ini ada di dalam firman ini. Pertama adalah berbicara mengenai menaruh harapan. Percaya, do believe, trust. Saudara saya hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa El Shaddai. Saudara mesti percaya bahwa Dia Jehovah Jireh. Kalau saudara percaya, taruhlah harapanmu sepenuhnya mengandalkan dan berserah total pada Dia. Banyak orang percaya tapi tidak berserah. Oke, next. Merambatkan akar-akar hidup saudara saya. Seperti pohon, cari sumber air. Di atas boleh gersang sampai 10-15 meter. Tapi kalau akar itu terus sampai 50, 100, 1 kilometer ke bawah. Pasti di inti, di bawah bumi itu ada air. Artinya orang yang mau membayar harga. Terus dan menerus tidak berhenti. Dengan ketekunan engkau mengerjakan terus mencari imanmu. Terus engkau cari sumber air kehidupan. Air kehidupan itu tentang Yesus. Tentang hadirat Tuhan. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh terus haus dan lapar cari Dia, niscaya hidupmu dan hidupku tidak akan goyah oleh dunia ini. Next. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini berbicara ada suatu iman yang dikerjakan. Iman itu harus dikerjakan. Iman itu bukan kasih karunia saja. Tapi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pendengar, siapa yang mendengar? Siapa subjeknya itu? Saudara saya. Saudara saya harus sering dengar. Dalam waktu-waktu ini, kita banyak waktu hari ini, hari-hari ini. Ayo banyak waktu senggang baca firman. Dengar firman, baca firman, dengar firman, nyembah Tuhan. Itu maka akar kita terus akan merambat ke dalam aliran sumber kehidupan, air sumber kehidupan itu. Oke, next. Saya mau bicara tentang dimensi keuangan. Kita tahu hari-hari ini Tuhan sanggup memelihara kita. Kalau sekalipun kita tidak melihat berkat, jangan sampai engkau dan saya kecewa. Mungkin seperti bujangnya si Elia. Itu naik ke atas loteng. Di atas loteng terus naik ke atas gunung, puncak gunung. Melihat akan ada hujan besar. Tapi 7 kali dia terus naik turun. Tapi Elia tetap menyembah. Ketika bujangnya sampaikan, tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Tidak ada awan gelap. Sudah 3,5 tahun masa kekeringan, tidak pernah hujan. Ini pun sama, panas yang menyengat. Di atas puncak gunung pun panas menyengat. Tetap apa yang dilakukan Elia? Dia bersimpu, dia menyembah, dia menghadap Tuhan dengan kepalanya di tengah-tengah lutut. Dia bersimpu. Sudah selesai, firman Tuhan tidak mengatakan, Tuhan katakan, pasti nanti sebentar lagi ya. Enggak, dia habis selesai, angkat lagi imannya, suruh bujangnya naik ke puncak. Saudara 7 kali. Setelah bujangnya melihat ada segenggam awan. Laporan Tuhan Elia. Ada segenggam awan. Saudara, Elia katakan, cepat kasih tahu Ahab. Naik keretanya, cepat turun. Jangan terhalang oleh hujan yang lebat. Baca firman Tuhan. Hujan yang lebat. Betul, hujan itu disertai angin badai. Waduh, hujannya kencangnya luar biasa. Nah saudara, apa
harus saudara saya belajar. Hari ini kita belum melihat panas terik. Panas terik kita tidak lihat. Kita lihat itu kegersangan. Berkat kita ditutup rasanya. Semua tertutup. Tapi tetap engkau dan saya, Tuhan katakan, punya iman. Papamu di surga tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Engkau kelaparan sampai mati. Enggak, tetap mengucap syukur. Sekali lagi bersyukur, mengucap syukur. Kita tetap percaya awan segenggam tangan itu sudah di depan mata. Kita percaya bahwa dunia dengan ekonominya akan lockdown. Tapi kita tahu. Mujizat, apa itu mujizat? Perhatikan. Mujizat Tuhan itu Jehovah Jireh. Mujizat artinya sesuatu yang dimultiplikasi. 5 ketur roti, 2 ikan dimultiplikasi. Oke? Dan Tuhan Jehovah Jireh menyediakan berkat. Tuhan sanggup memberkati dan memultiplikasi finansial kita. Hari ini saya bicara finansial karena saya juga pengusaha. Saya tetap menaruh pengharapan. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Sebagai seorang Abraham tidak punya pengharapan dengan Saranya sudah mati haid. Rahimnya sudah mengering, sudah tidak ada pengharapan, di tengah tidak pengharapan, dia tetap berharap. Saudara saya hari ini tetap berharap. Oke? Kita bicara hasil ikan berlimpah murid-muridnya. Saudara tahu ketika Tuhan pertama kali menyatakan dirinya adalah a miracle God, miracle worker, ya Tuhan pembuat mujizat pertama kali dia tunjukkan murid-muridnya, yaitu hasil yang berlimpah. Mereka tangkap ikan di tengah siang bolong. Yesus pagi dia mengajar. Itu sudah masuk kita mungkin jam 9, jam 10. Itu sudah namanya sudah siang. Tidak mungkin lagi ikan-ikan di atas permukaan. Udah mulai panas. Ikan sudah turun semua di dasar laut. Cari tempat yang dingin. Tetapi Tuhan nyatakan, I am the miracle worker. Oke? Dimensi, Tuhan membuat dimensi nothing to something or something to nothing. Sebaliknya, orang punya penyakit, punya sebuah persoalan, Tuhan menjadikan yang ada menjadi tidak ada. Dompet yang kosong, perbendaharaanmu kosong, harapanmu kosong, kasihmu kosong, Tuhan bisa menambah-nambahi sampai berlimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan Tuhan turun dalam hidupmu dan hidupku. Oke, next. Ini sebuah firman, kita tahu. Di dalam Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Hari ini kita jangan jadi batu sandungan, meminta-minta kepada orang, berharap kepada orang. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang hidupnya mengandalkan kepada manusia ini. Jadi jangan jadi batu sandungan. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Nggak sedikit ini ikan apa ya? Yang ada di Galilea itu ikan kecil-kecil, ikan mujair ya, ikan Petrus. Tapi ini ikan dapat 4 dirham. Cukup bayar pajak kira-kira. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bukan hanya bayar pajak toh, untuk kebutuhan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Betul nggak ya? Bagiku, itu K besar ya, dan bagimu juga. Tuhan kalau memberkati engkau dan saya dengan cara yang spektakuler. Sesuatu yang ajaib. Iyalah, wakuler aja lah. Biar adem kita. Orang itu hatinya panas. Kalau orang dalam susah, rumah tangga lagi susah, pasti ribut. Betul atau betul? Banyak rumah tangga ribut karena ekonomi susah. Suaminya nggak kerja, istrinya sakit-sakitan, hidup enggan, mati gak mau. Lama-kelamaan terjadi keributan di rumah itu. Kenapa? Dia butuh cooler, sebuah pendingin. Dia butuh spirit of spectacular. Oke? Nah, saya katakan itu. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan. Tuhan kalau memberkati seseorang seperti orang sedang bermimpi. Memulihkan Sion seperti orang sedang bermimpi. Next. Financial dunia saat ini sedang lockdown. Ya artinya lockdown itu nggak bergerak, berjalan di tempat. Kita banyak negara sudah mengumumkan negara itu masuk krisis.
resesi. Singapura sudah umumkan, Hong Kong, Spain, Spanyol, Prancis, Inggris juga sudah mulai semua. Jepang juga udah announce bahwa ini krisis. Oke, next. Ini dunia diambang krisis ekonomi. Ini adalah semua kita tahu skenario daripada elit global. Ya tentunya kita banyak belajar juga. Ini elit global yang mengatur semuanya itu karena kita harus dibawa sampai satu titik untuk namanya antichrist. Kenapa balik lagi? Masih ada yang saya rubah di copy ya. Oke. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya mau tunjukkan satu. Hari-hari ini beredar namanya jadi episode 22. Cuplikan aja saya ambil. Nah, terus global coba. Semua negara di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah konspirasi global. Misi dari globalisasi adalah penyatuan sistem dunia yang biasa kita sebut dengan istilah One World Government. Visi dari globalisasi adalah total control. Seluruh umat manusia di dunia dikontrol secara total dalam sebuah tatanan dunia baru yang diktator dan otoriter, New World Order. Di atas globalisasi ini ada suprasistem, yaitu life engineering, rekayasa kehidupan. Istilah ini tak ada di internet. Perhatikan Lihat latar belakang penulis yang pernah jadi penyidik di Bareskrim. Dan ketika video ini dibuat, ini adalah seorang pejabat tinggi kepolisian di bidang cyber. Sangat mungkin Pak Jenderal memperoleh berbagai informasi dari sumber-sumber yang tak bisa kita akses. Rekayasa kehidupan ini bertujuan merubah makna dan perilaku hidup umat manusia. Anda akan dibikin jadi seperti barang atau binatang. Besarin dikit suara. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi suara naik yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Ini 21 September 2019. Bukan cuma Indonesia yang akan dihancurkan, tapi semua negara di dunia, termasuk Amerika, Cina, Jepang, dan lain-lain. Apa buktinya? Lihat tabel utang semua negara di dunia. Anda buka situs nationaldebtclocks.org. Utang Indonesia nggak ada di situ. Anda cari di sumber lain yang kredibel, statistik utang Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Anda ketik satu persatu, dibuatkan tabel. Tabel seperti ini tak ada di Google atau internet. Anda harus membuatnya sendiri. Negara pengutang terbesar di dunia adalah si adik kuasa Amerika, kedua Jepang, ketiga Cina, yang katanya macan perekonomian Asia. Semua itu adalah ilusi, jebakan Nekolim. Negara-negara maju itu utang pada siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara maju sehingga bisa kasih utang pada negara-negara maju? Cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu. Dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara. Non-state actor. Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit-elit global yang ingin menguasai dunia. Indonesia utangnya kelihatan kecil dibanding Amerika, Jepang, dan Cina. Apa dampaknya? Lihat APBN 2020, anggaran buat bayar bunga utang saja 295 triliun rupiah. Oh, besar loh ini. Laba bersih semua BUMN di Indonesia. Lihat, kita bayar hutang 295 triliun. Yang bayar siapa? Anda yang bayar lewat pajak. Anda kerja, dipotong pajak PPh. Beli makanan, Anda bayar PPN. Jual beli tanah, si pembeli kena pajak, si penjual juga kena pajak. Inilah penjajahan gaya baru. Kelihatannya Anda merdeka, padahal Anda diperas oleh mereka. Gak sadar lagi. Silakan Anda pemilu, silakan Anda pilpres, silakan berantem cebong versus kampret. Tetap aja Anda kerja banting tulang, bayar pajak, buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Jadi globalisasi Perhatikan ini. adalah sistem. Di atas globalisasi ada suprasistem. Sistemnya untuk apa? Untuk menyamakan sistem seluruh dunia. Dan mereka standarkan segala literatur, apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi. Dan otoriter, New World Order. Di atas globalisasi ini,
Ada suprasistem, yaitu life kok balik engineering lagi? semua negara di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah Lewati- konspirasi lewati- global. Kamu ke bawah, Semua negara bawah di kasih- dunia. lewat. Globalisasi ini semua lewat negara lagi. di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya Ini teknologi kadang-kadang nggak sempurna. Di bawah, kamu ketik dia jalan, ditarik di bawah. Bukan. Mungkin Paul bisa bantu Paul. Lo klik jalan, dan itu videonya kamu tarik nanti. Jalan kasih jalan dulu ke jalan. Di bawah semua ada negara full di stop. dunia. Jalan dulu. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah konspirasi global. Kasih jalan Misi dulu. dari Lihat ada full stop globalisasi di bawah. adalah penyatuan sistem dunia yang biasa kita sebut dengan istilah One World Government. Visi dari globalisasi adalah total control. Seluruh umat manusia di dunia dikontrol secara total dalam sebuah tatanan dunia baru yang Nggak diktator bisa? dan otoriter. New Cut World aja, sudah. Order. Cut aja. Semua negara di dunia. Sudah, next saja, oke. Ini sebuah video, saya juga punya video di, saya punya itu di USB saya, tapi sudah lupain. Ini pernyataan dari seorang namanya Komjen, bintang 3. Kalau bintang 4 itu Kapolri. Dan seorang yang ahli intelijen. Seorang yang dipercayakan negara bangsa ini menaruhkan intelijen untuk cyber. Itu bahkan di internasional. Itu ada kepada seorang namanya Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun, MMMH. Dia seorang pengkhotbah yang baik. Dia seorang hamba Tuhan yang baik. Kita lihat next-nya. Pernyataan beliau ketika dilantik menjadi Komjen Polisi oleh waktu itu masih Tirto ya. Tito. Saya sangat bersyukur. Semua terjadi sampai saya jadi bintang 3 dan dipercayakan negara menjadi orang yang penting sekali di kepolisian karena anugerah Tuhan. Catat baik-baik itu, bukan perkataan pernyataan dia di umum. Jadi kita itu adalah orang yang wawancara dia, siapa yang hari ini melihat statement dia. Harus mengikuti, harus trust, harus believe, harus percaya dan berserah total hidupmu kemana Tuhan mau bawa kita ikut. Jangan hidup dalam hitungan matematika. Banyak orang ini hidup dengan logika. Berhitung-hitung dengan dirinya, apa untung ruginya, berhitung-hitung dengan Tuhan. Tapi hiduplah dengan selalu mengandalkan takdir Tuhan itu, perkataan wartawan. Itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tuturnya usai upacara kenaikan di Mabes ya. Jadi naik pangkat 30 Agustus. Next. Mengikuti kesimpulannya hidupnya pimpinan Tuhan, berserah total. Next. Dalam video tadi terpotong, dia menyatakan dengan tegas, saya katakan dengan tegas, saya katakan itu pasti terjadi, yaitu apa? Suatu saat elit global akan memakai sistem global cashless. Tidak pakai cashless, tidak pakai uang kertas, yaitu pasti akan ada pemasangan chip pada manusia. Itu adalah bulan Agustus, September waktu itu dia seminar, manusia akan menjadi objek, bukan subjek ciptaan Tuhan yang mandiri dan mulia. Oh, dia sampaikan dengan jelas. Itu seminar 30 tadi berapa? 30 September 2019. Belum ada virus. Dia sudah nyatakan. Sebentar lagi manusia akan jadi objek, tidak menjadi subjek. Kenapa saya beberkan ini? Nanti di tengah-tengah kemustahilan saudara saya, Tuhan tetap perhatikan. Dia sanggup pelihara. Oke, next. Ini ada chip. Tambah hari tambah kecil, saudara. Saudara punya HP, chipnya di dalam itu. Sekarang 2 GB, 2 GB. Itu kecil sekali. Yang di HP itu kecil. HP tambah lagi tambah tipis. Chipnya kecil. Nah ini manusia, nggak usah data jati dirimu itu, nggak sampai gigabyte. Nggak sampai. Tanggal lahir ini bankmu di mana, uangmu di mana, ini kamu nih dikasihnya GPS di dalam chipnya. Jadi kamu kemanapun tahu. Karena tatanan dunia akan dikuasai elit global. Dia akan kuasai. Dan sekarang dia untuk mengurangi kerjaannya dibiarkan mengurangi populasi dunia.
Kemustahilan. Saya masuk. Kemustahilan itu berbicara keajaiban, miracle, bicara kuasa Tuhan, kuasa mujizat. Istilah kita itu adalah surga menyentuh bumi. Surga itu kan penuh dengan alam supranatural, ya, menyentuh bumi. Maka akan terjadi melalui di antaranya, ya, satu, iman pada Kristus Yesus. Tanpa iman kita tidak akan melihat mujizat tentunya ya. Nah, saudara perhatikan, iman dari mana? Iman timbul dari pendengaran atas firman Kristus. Kristus bicara anointed. Jadi firman yang diurapi. Kalau engkau dan saya hanya baca firman seperti bahasa Prancisnya namanya Chou Makan Hua. Orang nikmati bunga tapi menunggang kuda. Ya gak akan terima apa-apa. Tapi kalau engkau menyelidiki firman, satu persatu engkau lihat kelopak bunga kok bagus ya. Warna ungu, warna merah, warna ini. Waduh, ini ajaib, ini mawar Syaron. Waduh, ada baunya lagi. Kalau engkau menyelidiki firman dengan sesama, dengan teliti, bahkan engkau membawa tidur, renungkan itu, meditate itu, siang dan malam. Maka itu akan menjadi sebuah iman. Hidupmu akan menjadi pokok kehidupan yang kokoh. Sekalipun dunia itu diombak-ambing dengan segala hal-hal ketakutan. Dunia sekalipun mereka-rekakan elit global, mereka-rekakan semua kejahatan. Tapi Tuhan jadikan itu menjadi kebaikan buat hidupmu secara pribadi. Oke, pribadi ya. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Firman 1 Korintus 13 ayat 2. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Iman berarti ada yang tidak sempurna, betul? Dikatakan iman yang sempurna. Berarti ada yang tidak sempurna, ada yang kurang sempurna. Perhatikan, iman yang sempurna. Saya katakan dengan kata iman yang solid, itu aja. Seperti biji sesawi, solid. Tapi kalau biji sesawinya sudah luka, biji sesawinya sudah terbelah, biji sesawinya sudah busuk, tidak akan tumbuh pohon kehidupannya di dalamnya. Oke? Renungkan perkataan firman itu siang dan malam. Kembali lagi, jembatan dasar itu adalah firman. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebenarnya itu miracle. Itu keajaiban. Jadi keajaiban itu identik dengan sebuah iman. Ya, iman membuat yang ada menjadi tidak ada dan sebaliknya. Iman bisa membuat Anda dan saya from the zero to hero, from nothing to something, or from something to nothing. Ya, itu iman. Oke, ini ketutup. Tanpa iman, manusia tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa seorang anak percaya sama ayah dan ibunya, bahwa ayah ibunya itu baik, yang pelihara dia. Kalau dia tidak percaya lagi, maka ini anak adalah anak kurang ajar. Anak kurang ajar, terus menerus, akhirnya anak itu akan dibuang. Dan tidak akan lagi menjadi anak daripada ayah dan ibunya. Tidak bisa dibina, terus tidak bisa, akhirnya dibinasakan, dimasukkan penjara. Karena terus terikat sabu-sabu narkoba. Saat rumah dijual entek, nyawok semua, habis semua ludes, hanya buat nyabu. Terakhir yang sisa ya tinggal orang tuanya sama sepeda motor buntutnya. Akhirnya buat itu bahasa Prancis, buat mepanfa namanya, kalau Pak Sigi katanya mepanfa. Udah nggak bisa. Akhirnya laporlah polisi. Polisi tangkap anaknya. Anaknya masuk penjara, direhabilitasi. Nah ini, tanpa iman engkau kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang penuh dengan kasih, Papa di surga yang pelihara engkau, dan penuh dengan kasih setia, dan Tuhan yang sanggup memberikan engkau apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Dia Papa yang menyediakan buat engkau dan saya yang terbaik. Kalau engkau rasa kehilangan pengharapan itu, iman itu, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dasar Tuhan melakukan mujizat itu adalah dasarnya iman. Oke? Firman Tuhan itu iman, oke? Memindahkan gunung, kemustahilan, ya tadi saya katakan. Iman itu, melalui iman kita bisa menarik kuasa surga turun ke atas bumi,
Nothing is impossible. Oke, ini ulangan aja. Saya mau sampaikan. Apa yang hidup saudara saya hari ini adalah natural. Di dunia ini dengan apa yang engkau sentuh, engkau kerja saat ini, entah engkau kerja apapun juga, itu adalah hal-hal berkaitan dengan natural. Tahu natural ya? Semua segala sesuatu itu diciptakan dari supranatural. Semua yang natural dari supranatural. Oleh apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita lihat penciptaan bumi ini. Di Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 11, 4. Tuhan menciptakan semua itu. Berfirmanlah Tuhan. Adanya terang, maka terjadi terang. Berfirmanlah Tuhan, baiknya ada pemisahan terang dan gelap, maka terjadilah siang dan malam. Tuhan melihat itu baik. Berfirmanlah Tuhan, firman. Lihat Tuhan itu, Tuhan Yesus melakukan semua mujizat hanya just only a word. Hanya sebuah perkataan keluar dari mulut bibir Tuhan. Nah, itu diciptakan dari sebuah supranatural. Membuat natural berubah, change. Oke? Jadi hari ini, saudara saya punya kuasa supranatural. Roh Tuhan itu lebih besar di dalam diri kita. Roh keperkasaan itu ada di dalam kita. Kalau kita berkata-kata, sesuatu di alam supranatural dilandasin oleh firman Tuhan, keluar dari mulut bibir kita yang diurapi, kita declare, kita perkatakan firman, maka di alam supranatural ini akan mengubah sesuatu natural. Sekalipun apapun yang akan terjadi, itu akan berubah. Masa depanmu dan masa depanku itu akan berubah. Saya ingat seorang hamba Tuhan, saya tidak sebut namanya, udah almarhumah, kakak rohani saya. Saya tahu dia itu, waduh, itu mulutnya tajam dan dia suka sekali ya marah dan berkata-kata ini. Saya ingat suaminya, begitu sabar, lebih sabar dari saya puluhan kali lipat, mungkin ratusan kali lipat. Kalau saya masih geger sama istri saya kadang-kadang, dia itu tidak, dia diam saja. Satu hari dia bersaksi, dia ulang tahun, Tuhan datang ke kamarnya. Nak, apa yang engkau mau saya hadiah buat engkau? Dia bilang, Tuhan, saya mau naikkan sebuah puisi. Tuhan kaget. Bukankah hari-hari engkau bermazmur? Dia bilang, Tuhan, hari ini saya mau ngubah sebuah puisi. Dia bilang, hai Tuhan yang Bapa yang baik, yang anugerahkan seorang istriku yang betapa baik, betapa lembut, kata-katanya manis, kata-katanya seperti madu. Istriku itu sangat mengerti akan aku, sangat mengerti. Pokoknya cerita itu semua tentang istrinya baik dan lembut. Saudara, gak tahu bagaimana dia cerita. Tuhan itu bisa rohnya menarik istrinya waktu masak. Tahu-tahu berhenti. Tahu-tahu mau masuk kamar, tapi suaminya dengan suara lantang berpuisi kepada Tuhan tentang istri, seorang istri yang bijak, seorang istri yang baik. Apa yang perkatakan itu berlawanan dengan apa yang terjadi, kejadian alam natural istrinya. Dan istrinya waktu itu dengar, mau masuk kamar gak jadi, dengar perkataan suaminya di hadapan Tuhan. Saudara, hari itu tidak masak. Dan istrinya nangis naik ke atas loteng. Berdoa dan Roh Kudus datang. Mengubahkan dari natural, dijadikan dari supranatural. Diubahkan dari negatif menjadi positif. Dari kekurangan menjadi plus. Tuhan mengubah hormonnya istrinya, mengubah emosionalnya, mengubah itu dia menjadi baik. Suaminya bersaksi, istrinya menambahkan, saya hari ini gak pernah ngomong sama suami saya malu. Tapi hari itu saya dibawa Tuhan ke atas. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kesaksian yang sangat hidup, sangat baik. Hari ini mungkin rumah tangga kita banyak berselisih, ribut, penuh dengan keributan. Mari sama-sama kita terus nyanjung istri kita, nyanjung suami kita, anak-anak kita, anakku baik. Anakku itu adalah biji mata Tuhan. Terus ngomong, punya ngomong. Amin. Saudara hari ini dengar firman ini. Apapun yang engkau sedang ngalamin, ayo isi
Sesuatu yang supranatural itu bisa mengubah sesuatu yang natural. Oleh apa? Jembatannya iman. Iman itu tentang kepercayaan, trust. Kalau tanpa engkau percaya, kuasa menyertai engkau, maka tidak akan terjadi. Ayo next lagi. Saudara, saya lanjutkan. Ini sebuah firman saya ajaib loh, saya terima nih. Ke Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan, bagi Yahweh, tidak ada yang mustahil. Perkata pendek ya, sangat pendek. Tapi lihat bahasa Mandarinnya. Ini Bu Singgi yang paham. Ingwi cui, keluar dasar dari itu, Sentehua, firman Tuhan. Sentehua, firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, tidak ada satu perkataan pun yang tidak bawa kuasa. Setiap firman Tuhan itu membawa kuasa surga menyentuh bumi. Ya, bahasa Mandarinnya loh, no? Saya gak buat-buat, ini memang Alkitab. Apa itu? Itu mujizat. Sentehua. Meiyu ichi, tidak satu perkataan. Pu nen, pu tai, apa? Oh, pu tai nen li. Itu kuasa Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, ini. Ayo belajar sesuatu hari ini. Saya rindu, apapun terjadi di dunia ini, apapun yang tergoncang, saya rindu saudara saya jangan sampai tergoncangkan. Bagaimana saudara saya tidak tergoncangkan? Bahkan kita dunia resesi, kita resepsi, percayalah bahwa Tuhan punya kuasa. Kedua, kemustahilan, keajaiban, kuasa, mujizat, surga menyentuh akan terjadi tadi melalui iman. Kedua, itu adalah kalau Tuhan hadir. Tentu ya, betul ya. Kalau Tuhan hadir itu, ya ini lama lagi. Saya ada rubah ini. Kamu nggak copy tadi semuanya? Kamu bisa copy, mesti copy. Balik ke ini. Saya ada berapa slide lagi loh itu. Nanti mau tukar-tukar lagi. Oke, udah lewat aja ya, karena waktu. Roh Kudus, hari ini Yesus sudah tidak ada, sudah terangkat di surga. Yang ada pribadi Tuhan yang hadir itu adalah Roh Kudus. Amin. Hadirat Tuhan memanifestasi kuasa surga turun atas bumi. Manifestasi, dinyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Dalam apa? Dalam sebuah, kapan hadirat Tuhan itu kita rasakan? Kita sedang bersekutu bersama Dia dalam praise and worship. Amin. Hadirat Tuhan itu pribadi Tuhan yang turun di atas muka bumi. Saudara perhatikan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Mereka senantiasa di dalam, sudah gak usah deh. Ya, kalau ganti cepetan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, mereka itu ada senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah mereka keluar dari hadirat Tuhan. Dalam lingkupan Tuhan. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia tahu dirinya telanjang. Dia tahu tidak punya pakai baju lagi. Ketika Tuhan mencari memanggil Adam, Adam di manakah engkau? Bukan Tuhan tidak tahu. Karena mereka keluar dari hadirat Tuhan. Tuhan mencari loh, dalam hadiratku kok dua anak manusia hilang. Karena apa? Dosa manusia. Orang kudus adalah orang yang benar. Orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Orang yang menjalankan firman Tuhan dengan baik. Orang yang mengimplikasikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, itu adalah orang kudus. Kapan? Kalau engkau berdosa dan saya jatuh di dalam dosa kelemahan. Maka ketika itu kita merasa damai sejahtera Tuhan hilang. Betul-betul. Kita hilang. Ketika kita marah kepada seorang, kita marah sampai itu darah mendidih. Udah itu hilang itu damai sejahtera. Karena kita di luar hadirat Tuhan. Oke, lanjut ya. Tuhan bertahta. Tuhan itu hadir di atas pujian penyembahan. Oke. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatanya, tata pujian penyembahan.
Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Sampai sini dulu deh ya. Saudari kasih Tuhan, itu jelas Tuhan hadir di bait suci-Nya. Siapakah bait suci hari ini? Engkau dan saya. Tuhan bertata di atas pujian kasih-Nya, yaitu engkau dan saya. Ketika nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau menyembah Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, will, mind, emotion, engkau taruh menyembah Dia dengan segenap kekuatanmu, engkau merasakan jamahan kasih-Nya turun. Engkau merasakan kehadirannya. Bahkan engkau bisa nangis terseduh-seduh hanya buat nyanyi. Karena Tuhan membuktikan Dia hadir di bait suci-Nya, di atas pujian, korban pujian cinta kasih-Mu kepada Dia. Amin. Next. Hadirat Tuhan bicara worship. Di tengah worship ada hadirat Tuhan. Ini perjanjian lama aja ya, kita lihat ya. Di Elisa, ketika Raja Yosafat dia datang minta pertolongan kepada nabinya Elisa. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Maka sekarang Nabi Elisa bisa langsung, apa maumu? Gimana doain jadi? Enggak. Sedikit bertele-tele kira-kira ya. Tapi semua penuh makna. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara perhatikan. Seorang pemain keyboard namanya Lukas. Kalau dia main dengan segenap hati, dengan hati taruh di situ, maka suara keyboardnya itu sampai ke surga. Seorang pemain drum, dia main pukul aja, matanya dilelah ke kiri kanan. Surga tidak dengar suara. Mau pukul sampai bumi bergetar, tidak akan terdengar. Karena dia tidak pukul dengan hati. Seseorang yang menyentuh Tuhan, kecapinya dengan hatinya, maka kuasa Tuhan turun. Ayat ke-16, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. It is the miracle from nothing to something. Parit-parit itu tidak ada air, tapi dengan pemain kecapi kuasa Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, terjadi miracle. 18, perhatikan baik-baik. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itu tidak ada perkara yang terlalu sulit, perkara yang besar, perkara yang mustahil. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan kemustahilan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Tuhan berikan bonus. Tuhan menyatakan manifestasikan kebesaran kuasa mujizatnya, Tuhan berikan bonus. Wis gak usah khawatir. Entar aku yang berperang demi kamu. Oke, saya kira itu. Tuh, next. Daud, kenapa hidupnya berkenan di hati Tuhan? Karena Daud sepanjang usianya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Akhirnya ku beri kehormatan kepadamu ya Allahku. Ayo di rumah kita nyanyi pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
kepadamu ya Yesus Tuhan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Saudara, next. Kalau engkau dan saya penuh pujian, saya percaya engkau orang yang something different. Seorang yang berbeda di antara anak manusia. Engkau adalah seorang pemuji, seorang penyembah, seorang yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Daud banyak sekali, mungkin lebih dari 30-40 ayat saudara bisa ketemu di dalam Mazmur. Bahwa Daud hidupnya sepanjang hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, ini firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah bagi Dia dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, a new song. Petiklah kecapi baik-baik. Boleh main kecapi, boleh baik-baik, boleh kurang baik, boleh tidak baik. Boleh asal jadi, tapi dengan baik-baik. Dalam bahasa yang lain itu adalah petiklah kecapimu dengan hatimu. Dengan sorak-sorai. Itulah Daud. Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap kepada Tuhan, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Tuhan, ya Tuhanku. Ada pujian lagi ya? Ya Tuhan, Tuhanku. Nanti nyanyi lagi. Oke, saudari kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Datang ke mezbah Tuhan, datang menghadap kehadirat Tuhan dengan pujian syukur kita. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Berbahagia Anda hari ini, dipanggil, dikasih talenta untuk menari, sebab Tuhan itu berkenan. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Saudara kasih Tuhan, inilah Daud sampai masa putih rambutnya. Tuhan begitu menyayangi, mengasihi dia, menggendong dia. Saya percaya ada mazmur baik yang baik, ya dong. Yang mazmur yang baru dibawa di hadapan Tuhan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ada berapa slide? Mungkin di ini gak ada. Oke, next lagi. Ini kita tahu gambar sebelah kiri ini. Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Bangsa Israel 3 juta orang lewat. Apakah mereka bertobat? Apakah mereka langsung menjadi orang baru karena mujizat? Sekali lagi tangkap. Mujizat tidak pernah mengubahkan seseorang. Sekali lagi. Mujizat terjadi atas hidupmu dan hidupku. Itu tidak akan bisa mengubah manusia lama kepada baru. Tidak bisa membawa manusia kepada sebuah perkenanan. Kalau hidupmu dan hidupku tidak mengalami sebuah proses. Ya dalam hamba Tuhan lainnya, realita kerajaan, realita kebenaran. Itu memproses hidupmu dari manusia lama kepada manusia baru. Lewat firman Tuhan. Mujizat itu adalah manifestasi surga turun atas muka bumi. Membuktikan bahwa He is the living God. Tuhan katakan, aku mengajarkan kepada hambaku Musa. Memperkenalkan jalan-jalanku kepada hambaku Musa. Tapi kepada bangsa Israel. Itu nuntut mujizat, nuntut roti, nuntut daging, nuntut segala macam air. Melihat terus, nuntut pembelaan Tuhan. Itu adalah kelas yang dibawa. Kelas rakyat. Tapi engkau dan saya pasukan Tuhan. Engkau dan saya adalah imam-imam Tuhan, raja-raja Tuhan, sang pengasih, kekasih Tuhan. Mari kita mengerti kehendak dan isi hati Tuhan. Jangan cari Laut Merah yang terbelah. Wah, luar biasa kesaksian orang itu. Wah, terus. Wah, hidupku diberkati. Wah. Tapi cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. God will open a way.
Dia sanggup. If there is no way, also for you and me. Bapak Ibu yang saya kasihi, terakhir, next, saya harus tutup. Kenalilah pribadi Tuhan. Berhubunganlah erat dengan pribadi Tuhan. Letakkan hidupmu dan hidupku sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di atas altarnya. Roma 12 ayat 1. Sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah, mengubahkan hidupmu dan hidupku tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita diam dalam baiknya. Kok langsung keluar semua ya? Kok ajaib kamu ini. God is the miracle God. To the living God, trust His hand. Oke, ada pujian. Sekalipun tidak punya, kita tidak lihat rencana Tuhan, tidak lihat firman Tuhan, tidak lihat ini kehendak Tuhan. Kita tidak lihat, tapi kita we trust His hand. Tangan yang besar sedang merendah dalam hidup kita. Just only trust and surrender all to Him. Oke, next. Kita naik ke sebuah pujian. Oke, sebuah pujian. D. Aku berserah. Singer. Ku berserah hanya pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku mana teks lagu ini, mana teksnya? Teks lagu aku berserah. Aku berserah. Katakan, serahkan segenap hidupmu. Segera serahkan segenap kekhawatiranmu. Engkau hari ini di rumah sakit. Engkau hari ini sakit di rumah. Engkau hari ini mengalami pergumulan. Engkau hari ini ada aliran air mata. Ayo naikkan pujian ini. Katakan aku berserah. Percaya kepada Dia. Aku berserah. Kami serahkan setiap beban kami, setiap kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang meletakkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Padamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku Engkau yang di rumah sakit saat ini, berserah total. Tetap percaya mujizatnya. Di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan membawa kuasa. Setiap firman Tuhan membawa mujizat. Setiap firman Tuhan membawa pengharapan buat engkau. Ya Yesus, Juru Selamat. Ya Juru Selamat. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. To Thee, my beloved Savior, my beloved Savior, I surrender. Ayo kita segenap hati katakan, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Hanya pada Yesus Juru Selamat, my beloved Savior, I surrender. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus,
angkat iman kita, serahkan pada Yesus Juru Selamat. Serahkan segenap hidup kita. Aku berserah. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik. Bapa yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kasih setiamu untuk setiap kami anak-anakmu. Kami tahu mengapa Bapa tidak menyatakan terus mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena mujizat itu tidak penting. Yang penting adalah value of life. Sebuah nilai-nilai keilahian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Yang penting sebuah realita Engkau ada bersama kami karena iman kami percaya. Sekalipun murid-Mu Engkau suruh berjalan, terus mengalami mujizat di atas air bergelora. Dia terus berjalan dalam mujizat. Tetapi kalau nilai di dalam dirinya masih ada benih keraguan, benih ketakutan, maka seketika itu Petrus itu jatuh tenggelam. Bapa, Engkau mengajarkan kami, what is the miracle? Apa itu mujizat? Apa itu kemustahilan? Itu pribadi-Mu Tuhan, pribadi Tuhan. Biar kami memiliki pribadi Tuhan secara utuh. Dalam tutur kata kami, dalam sikap laku kami, dalam alam pikiran kami, dalam dogma doktrin dalam hidup kami, dalam hati jiwa kami. Biarlah kebenaran-Mu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapa, bawa kami terus. Benarkan kami terus. Dan dibenarkan oleh firman. Dan berikan Tuhan kemampuan kami senantiasa memuji, menyembah, mengagungkan, mengelu-elukan Engkau, memuliakan Engkau. Dengan mulut-mulut bibir kami naikkan pujian baru, kami naikkan pujian iman kami, pujian pengakuan kami, pujian pengagungan kami, pujian kemuliaan kami bagi Engkau pribadi yang layak kami sanjung selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau hadir di dalam perkara yang mustahil, kalau Engkau hadir ketika Engkau hadir dalam kehidupan Daud, dimanapun dia pergi berperang, bahkan Engkau yang berperang demi dia, Engkau yang berjalan di depan dia. Ketika umat Allah mereka mengelilingi kota Jericho hanya dengan sorak-sorai puji-pujian, dengan gambus kecapi, dengan tiup nafiri, kalau Engkau hadir, maka setebal apapun tembok Jericho itu rubuh di dalam kehadiran-Mu. Kalau Engkau hadir Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kami? Karena Engkau yang merancangkan hari esok penuh pengharapan dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau ajar kami. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menerima, berikan kami sebuah kemampuan. Roh Kudus mampukan kami. Timbulkan sebuah iman. Tidak ada perkara yang terlalu sulit. Tidak ada perkara kemustahilan bagi kami menaruh sebuah pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan kuduskan pelayan-pelayanan-Mu. Pelayan-pelayan ini dibenarkan untuk melayani Engkau di hadapan altar-Mu. Biarlah dalam nama Yesus. Aku berserah. Terus menyanyikan pujian ini dengan perlahan sampai imanmu bertumbuh. Sungguh-sungguh berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, pada Yesus Juru
Penyerahan total seperti seorang anak, begitu tulus dia menyerahkan dirinya kepada ayah dan ibunya. Masa depannya dia percaya ayah ibunya akan membawa dia sampai puncak-puncak pengalaman. Hanya berserah total, berserah kepada Dia. Kami sadar kita masih berdiri. Suci my beloved, Suci my beloved, I stand. Kami berserah total. Tubuh jiwa kami persembahkan di hadapan-Mu. Karena tahu ketika kami berserah total, kami ada di dalam Engkau sepenuhnya, maka Engkau ada di dalam kami. Kalau Engkau ada di dalam kami, apa yang tidak pernah dilihat mata kami, tidak pernah terdengar telinga kami, tidak pernah timbul dalam hati kami, sebagaimana firman-Mu 1 Korintus 2 ayat 9. All of the best, semua yang selebihnya, yang terbaik, Bapa di surga yang memelihara, yang memberikan kepada kami. Kami angkat roti satu ini. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami rindu senantiasa ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Betapa Bapa menyatakan, dirinya. Begitu besar cinta kasih-Mu, Engkau mengaruniakan Yesus anak tunggal satu-satunya, berkorban di atas salib. Biarlah mengenai pengorbanan tubuh yang tercabik-cabik, yang terpecah-pecah ini, karena Engkau menyatakan lewat jalan ini, setiap kelemahan kami pada siang hari ini yang bersekutu dengan tubuh-Mu, setiap kekurangan, setiap sakit penyakit kami, semuanya mendapatkan sebuah kekuatan ilahi. Saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang satu ini adalah roti biasa? Bukankah engkau dan saya sepakat dan kita imanin, inilah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan dan sudah terpecah-pecah buat engkau dan saya? Dalam nama Yesus, mari saudara bersekutu dengan kekuatan cintanya ini. Dalam nama Yesus kita makan. Kami angkat cawan ini dengan tangan kanan kami, melebihi kepala kami. Sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda kami mengagungkan Engkau, sebagai tanda Engkaulah di atas segalanya. Kami taruh tangan kiri kami di dada kami. Kami menyatakan, aku siap Tuhan. Aku siap mengalami, aku siap hidup berjalan oleh perjanjian darah anak domba yang sudah selesai di atas kayu salib. Sebuah perjanjian ilahi yang mengikat aku dan Bapakku di surga, sehingga darah ini melayakkan aku memanggil Tuhan pencipta semesta alam. Ya Aba, ya Bapa. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan El Shaddai melihat engkau dan saya, Tuhan melihat meterai darah anak domba. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur darah-Mu, semua kami yang sakit, semua kami yang mengalami, yang masih terikat dengan kutuk-kutuk, semuanya dipulihkan, semuanya terlepas, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Saudari kasih Tuhan,
Bukankah cawan berisi anggur ini adalah anggur biasa? Tapi di dalamnya, you and me trust. Kita percaya, inilah perjanjian darah anak domba. Inilah darah Tuhan yang menghapuskan dosa engkau dan saya, yang menghapuskan setiap kelemahan saudara saya. Saat ini ketika engkau dan saya ada di dalam darahnya, engkau dibasuh, engkau diperbaharui, engkau dilayakkan. Sorry kasih Tuhan, mari kita minum darah Yesus dengan hati mengasihi Dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 1-2 menit mari kita sembah Dia. Siaranta papa parana basu. Rana maseri alala. Shikara la ramasu. Shiria rana la